Berdiri siap. Beri salam. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Duduk. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Oke, hari ini bagaimana keadaannya semua? Sehat? Tidak ada yang sakit? Tidak. Tidak ya? Semua sehat, keadaannya baik-baik saja. Kita akan belajar dengan baik. Hari ini semua hadir atau ada yang tidak hadir? Semua hadir ya hari ini ya. Jadi tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa, semuanya anak-anak hadir. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua bisa hadir di sekolah ini, kita bisa belajar dengan baik. Jadi sebelum kita akan memulai pembelajaran kita, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Roland nak, mari. Ayo, berani. Ayo Roland, mari. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berdoa kami dari malam untuk pagi hari ini kami bisa kembali bertemu lagi. Dan Tuhan, kami minta dari kami, kami mau mulai dengan pembelajaran kami, kami minta dari dan kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan pelajaran ini. Inilah doa kami. Amin. Terima kasih ya Roland. Oke. Pagi ini kita akan belajar tentang lanjutan dari yang kemarin ya. Kita akan belajar tentang lanjutan yang kemarin. Kemarin itu kita belajar tentang reproduksi pada manusia. Nah, reproduksi pada manusia. Nah, manusia ada dua, yaitu manusia laki-laki dan manusia perempuan. Manusia laki-laki dan manusia perempuan. Nah, manusia ini yang akan kita pelajari hari ini adalah memiliki organ reproduksi. Nah, organ reproduksi laki-laki apa ya? Organ reproduksi laki-laki ayo. Apa ya organ reproduksi laki-laki? Siapa yang mau jawab? Ayo berani. Testis. Apa lagi? Penis. Oh iya betul, Andreas, penis. Apa lagi? Jangan malu-malu. Apa? Skrotum. Oke, jadi ada berapa? 3. Ada 3 yaitu Penis, skrotum dan testis. Oke. Sekarang kita beralih ke organ reproduksi wanita alias perempuan. Oke, siapa? Organ reproduksi perempuan apa? Uterus. Apa, Roland? Vagina. Gak usah malu-malu. Kenapa malu disebut? Apa? Vagina. Terus apa? Tuba. Ovarium. Terus? Tuba fallopi. Nah, kita pelajari kemarin itu organ-organ reproduksi ya, yang tadi laki-laki dan perempuan. Hari ini kita mau belajar tentang gangguan yang terjadi pada organ-organ yang kamu sebutkan tadi. Kita mempelajari hal ini supaya kita bisa tahu, lebih mengenal lebih baik lagi tubuh kita, terutama alat reproduksi kita yang berada di dalam tubuh kita. Jadi hari ini kita belajar tentang itu. Oke, sekarang semua perhatikan. Hari ini kita belajar tentang gangguan pada sistem reproduksi manusia. Oke. Jadi kita akan lihat, Ibu akan putarkan videonya dan kalian akan melihat, menonton dengan baik karena kita akan melakukan proyek ya. Kita melakukan proyek hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu
Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama. Yang pertama adalah tujuannya yaitu yang pertama mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Yang kedua mengidentifikasi penyebab kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Mengidentifikasi penyebab. Oke, penyebabnya. Terus yang ketiga, menjelaskan informasi menjelaskan upaya pencegahan ya. Menjelaskan upaya pencegahan penyakit ya. Nah, yang ketiga ini baru mencari informasi yang lebih ya. Mencari informasi tentang penyakit tersebut. Yang kelima, membuat poster. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi kelainannya dulu, terus mencari penyebabnya, terus menjelaskan upaya pencegahannya dengan mencari informasi tentang penyakit tersebut. Nah, yang terakhir kita akan buat poster pada hari ini. Jadi proyek kita hari ini yang ke-5 yaitu membuat poster tentang penyakit dan upaya pencegahannya. Oke, semua sudah tahu ya yang akan kita lakukan hari ini? Oke, sekarang kita akan nonton, kita akan melihat bersama videonya. Oke, sebelumnya Ibu putar, kalian harus lihat dengan baik, cermati, dengarkan dengan baik supaya ini menjadi informasi bahan yang akan kalian lakukan pada hari ini. Siapa sih orang yang tidak pernah sakit? Pasti semua orang pernah merasakan sakit ya. Penyakit bisa datang karena berbagai faktor, misalnya kebersihan, nutrisi, pola makan, bahkan bisa juga muncul akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali. Nah, di video ini akan dipaparkan beberapa nama penyakit khususnya yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Penyakit pertama adalah sifilis. Penyakit ini dikenal dengan istilah Raja Singa. Sifilis termasuk ke dalam penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit ini diawali dengan munculnya luka atau bisul kecil tanpa rasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Tapi lama-kelamaan luka tersebut menjadi sangat sakit disertai dengan demam, sakit kepala, nyeri sendi, bahkan dapat menyebabkan kerusakan otak, jantung, kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan juga kematian. Penyakit kedua adalah gonore. Mirip seperti sifilis, penyakit gonore disebabkan oleh bakteri juga. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Penyakit gonore pun termasuk ke dalam penyakit menular seksual akibat berganti-ganti pasangan sebelum menikah. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari alat kelamin dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Cairan yang keluar berupa nanah. Makanya penyakit ini sering disebut kencing nanah. Jika tidak diobati, bahaya penyakit gonore dapat menyebabkan kemandulan hingga kerusakan organ tubuh. Lanjut, penyakit ketiga adalah AIDS, kepanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome.
Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV atau panjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini tidak menyerang alat kelamin, tetapi menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Akibatnya, tubuh menjadi rentan terkena berbagai macam penyakit. Penyakit AIDS juga termasuk penyakit menular seksual. Penularannya tidak hanya karena hubungan seks bebas saja, tapi bisa juga diakibatkan penggunaan jarum suntik dan jarum tato yang sudah terinfeksi virus HIV. Atau bisa juga ditularkan dari ibu yang terinfeksi HIV kepada janinnya. Bisa juga sih dari transfusi darah. Karena virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tidak ada ciri spesifik seseorang yang mengalami penyakit AIDS. Hanya saja menjadi rentan sakit. Jadi perlu pemeriksaan khusus di laboratorium. Sampai saat ini masih belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS. Hanya ada untuk memperlambat perkembangan virusnya saja. Penyakit berikutnya adalah herpes genital atau herpes kelamin. Penyakit ini diakibatkan oleh virus herpes simplex. Penyakit herpes juga termasuk ke dalam penyakit menular seksual. Cirinya terdapat luka melepuh di area kelamin yang menyebabkan rasa sakit dan gatal. Walaupun sebagian besar penyakit ini ditandai dengan luka melepuh, tapi ada juga loh yang tidak menimbulkan gejala. Selanjutnya penyakit chlamydia. Chlamydia diakibatkan infeksi bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebar lewat cairan pada alat kelamin. Gejala yang timbul pada wanita biasanya terdapat keputihan yang amat bau dan sakit saat buang air kecil. Sedangkan pada pria ditandai keluarnya cairan dari penis, sakit saat buang air kecil, sakit pada bagian skrotum, dan adanya luka di penis yang terasa gatal atau seperti terbakar. Jika tidak segera diobati, dapat menyebabkan kemandulan, radang panggul, bahkan kehamilan di luar rahim. Penyakit berikutnya adalah keputihan. Kalau penyakit ini bisa terjadi akibat kurangnya faktor kebersihan menjaga organ reproduksi. Gejalanya mirip seperti chlamydia, ditandai keluarnya cairan putih keabu-abuan pada vagina. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Tindakan pencegahan dari infeksi penyakit-penyakit tersebut bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, hindari hubungan seks di luar nikah, apalagi sampai bergonta-ganti pasangan. Selain dilarang oleh agama, juga dapat menyebabkan penularan berbagai macam penyakit loh. Yang kedua, jaga kebersihan organ reproduksinya. Jangan sampai kotor, basah, ataupun lembab yang menyebabkan mudahnya jamur atau bakteri menginfeksi. Dan yang ketiga, tidak menggunakan jarum suntik atau jarum tato yang tidak steril. Dikhawatirkan ada virus atau bakteri yang masih menempel. Oke, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa sih orang yang tidak pernah sakit? Oke. Sekarang setelah melihat tayangan tadi itu tentang apa? Penyakit pada organ reproduksi. Menurut kalian, apa yang menyebabkan penyakit tersebut? Seks bebas. Apalagi? Tidak menjaga kebersihan. Apalagi? Menggunakan jarum suntik itu tadi. Ya, karena pakai narkoba jadi pakai jarum suntik yang tidak steril ya. Jarum suntik itu harus yang dari dokter ya. Terus menurut kalian apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit itu? Jaga kebersihan. Ya, tidak berganti-ganti pasangan. Maksudnya itu di situ tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Ya, itu pengertiannya ya. Oke, hari ini kita akan bikin proyeknya. Kita hari ini tuh poster tentang penyakit dan upaya pencegahannya. Ibu sudah membagi kelompok ya di dalam WA ya. Jadi ibu sudah duduk di kelompok masing-masing. Nah, ibu kasih waktu kalian 5 menit, tidak terlalu lama, 2 menit untuk mendiskusikan
Dari penyakit-penyakit yang tadi kita tampilkan, kamu pilih, tiap kelompok memilih satu. Tiap kelompok memilih satu topik penyakit yang akan dia angkat di posternya. Penyakitnya, gejalanya, penularannya, dan upaya pencegahannya. Oke? Silakan berdiskusi selama 2 menit untuk menentukan topik. Bagaimana? Ibu kalau di luar topik yang di itu bisa tuh Ibu. Bisa, kalau ada lagi di luar ini ada yang kalian mau ambil tentang penyakitnya, silakan. Boleh. Kelompok ini mau silakan diskusikan. Kelompok 3 mau ambil penyakit apa? Ya, diskusikan dulu selama 2 menit. Silakan berdiskusi. Kamu mau pilih penyakit apa? Penyakitnya itu yang harus kamu kuasai ya. Penyakitnya harus kamu kuasai. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah menemukan? Oke, silakan kelompok 1. Chlamydia. Ayo. Ayo berdiri. Kelompok 1. Chlamydia. Topik gimana? Silakan dulu. Topiknya chlamydia gitu. Topiknya adalah Chlamydia. Chlamydia. Iya. Bahan dan alat yang digunakan ada spidol, kertas asturo, gunting, lem, double T, sama kertas origami Tas origami. sama bolpen. Sip. Jadi kelompok 1, ingatkan dia akan mengangkat topik. Tidak ada boleh yang sama ya. Kelompok 1 dia mengangkat topik chlamydia. Oke. Kelompok 2, silakan. Violeta. Ya, kami dari kelompok 2 mengambil topik AIDS dan alat dan bahan yang kami gunakan adalah lem, spidol, double tip, kertas manila, dan asturo. Oke. Jadi kelompok 2 akan mengangkat penyakit AIDS. Kelompok 3, Kami kelompok 3 mengambil topik penyakit artritis. Bahan yang kami gunakan kertas asturo, spidol, kertas origami, lem, dan organik. Diskusi. ya. Jadi chlamydia, AIDS, artritis. Kelompok 4 apa? Tidak boleh sama. Kelompok 4 apa? Silakan. Ayo nak, kelompok 4 apa? Mengambil topik apa? Lola. Ya? Sipilis. Iya. Oke, kelompok 4 akan mengambil masalah sipilis. Oke, terus Bahan-bahan yang kami gunakan adalah kertas, lem, spidol, dan gunting. oke, siap. Terima kasih. Jadi semuanya sudah pas ya? Satu topik, satu kelompok. Pertama, chlamydia, AIDS, artritis, sipilis. Oke, silakan bekerja. Pencarian literaturnya boleh gunakan buku paket. Untuk membantu kalian, Bu Guru akan bagikan ini ya, LKPD-nya. Untuk membantu kalian bekerja dengan baik. Untuk kalian membantu ya. Oke. Kalian boleh melihat di LKPD kalian itu ada juga informasi pendukung. Jadi kalian bisa lihat ada informasi pendukung di dalamnya di LKPD-nya kalian. Terus kalau ada yang bawa HP boleh mencari di internet, silakan. Ya, pokoknya literaturnya terserah kalian. Mau buku cetak, LKPD, materi ajar, apapun. Nah, sekarang kita atur waktu dulu. Kita akan mengerjakan proyek ini selama Ini jauh sudah. 40 menit ya. Iya. 40 menit cukup ya? Cukup. Cukup ya? Oke, kita mulai dari sekarang 40 menit.
sistematika di sini seperti yang kita sepakati tadi, judulnya, topik apa yang kalian gunakan, penyebabnya, gejala-gejalanya, terus upaya pencegahannya. Itu sistematikanya ya. Judulnya, judul topiknya, gejala-gejalanya, penyebabnya, kemudian upaya pencegahannya. Yang kedua, penggunaan bahasa. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Boleh menggunakan slogan seperti dialek kita, boleh, kita orang Papua bisa. Ya, kalau kalian misalnya kalian mau tulis slogan-slogannya bisa pakai bahasa kita Papua ya. Terus tampilannya, ini yang terlihat. Tampilannya itu yang bagaimana? Harus menarik ya. Tampilannya menarik orang untuk melihat. Semakin ceria, semakin bagus, itu lebih bagus nilainya. Ya, boleh dihias, pita-pita, bunga-bunga, terserah. Jadi ini sesuai kreativitas masing-masing. Oke, sudah paham ya aspek penilaiannya? Sudah? Sudah paham aspek penilaiannya? Oke, silakan dibuat. Oke, saling menghargai kreativitas masing-masing ya, saling menghargai. Bagaimana kelompok 4? Bagaimana? Baik. Tablet. Ibu Deni ini kayak gimana? Ya, jangan berangin-angin. Mana kamu bisa dapat penyarannya di sini? Ini upaya pencegahannya bisa ada di ini, bisa dibuka juga. Kamu ambil tadi apa ya? Sipilis ya. Oke. Ini baru nanti ya. Iya, siapa yang menulis? Oh, Moses yang hias. Oke, ya. Oh, betul. Kalian harus bagi tugas. Moses yang hias. Kamu dua yang tulis, Roland yang baca. Iya, Roland baca. Oke, silakan. Dia yang baca. Cari literatur, boleh itu Roland kok bisa pakai HP. Iya, bikin dulu ya. Jadi tulis judulnya, angkat sistematikanya ya. Jangan ada mereka terkucilkan, ayo bertamu. Jadi kita kelompok bukan individu, saling menghargai ya. Anak, bisa? Ini penyakitnya sipilis ya. Udah kerjakan ini. Ayo. Pinjam gunting. Informasinya ada di sini loh. Ya. Informasi pendukungnya bisa. Ya. Biasanya dong. Ya. Biasanya bisa nah. Itu bisa sedikit ya. Supaya orang bisa baca toh. Ya bisa. Ini warna-warna itu. Kasih full color ya, supaya orang nanti kita tempel ini, orang tertarik untuk lihat. Itu intinya poster. Orang tertarik untuk lihat. Ini tuh ibu kotor. Itu kan tidak tahu yang ada kereta. Itu pengen rekam. Yang putih, yang putih.
Oke, silakan ditulis. Kenapa gini biasanya? Apa ini brutal ya? Apa ini Ingat ya aspek penilaiannya yang bagus, bahasanya bagus, sistematikanya, dan tampilannya. Ada penting nih Kak. Bagaimana? Kelompok 4 dari mana? Oh, mau ganti penyakit. Apa? Oh, herpes genitalis. Oke ya, tidak apa-apa. Yang ini chlamydia, AIDS, hepatitis. Oh ya, tidak apa-apa. Setelah berdiskusi ulang, kamu punya penyakit ya. Oke, silakan. Jadi kelompok 4 dia ganti ya. Dia herpes genitalis. Oke, silakan, tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya? Oh ya, ini sip juga betul itu ya. Oh ya betul ya, ada yang bikin hiasan, ada yang menulis. Oke sip, ini kan kerjasamanya itu bagus. Bagaimana kabar di sini? Oh biasa.
perempuan yang biasa-biasa. Oke. Ada di sini ada banyak. Di sini ada banyak nih yang kertas ini. Apa yang tulis puro atau apa banyak. Warna apa? Warna merah. Sini ambil sini. Iya keren gitu ya. Oh saya sudah bagus ini. Topiknya sudah jelas. Ada yang musuh lagi? Cukup? Oh kalian belum? Kalian bicara dulu sisi warna apa? Itu yang kreatif ya. Ada, oh iya itu ada nih. Ada kit. Ya itu. Ayo 5 menit berlalu. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di atas ya. Jangan lupa. Ya boleh lah, tinggal di sini. Nah, pokoknya kreatif kalian lah. Boleh dia bawa kan di samping kan. Penting ada informasinya siapa punya itu. Sini bunga-bunga ya. Ini cewek-cewek yang ya. Apa? Video.
Ini sudah. Oh ya betul. Mana? Ya. Oke.
Oh iya nih. Oke. Ini apa nih? Kupu. Oh iya ya. Ya pada kelas ya kan? Di sini. Ini kelompok 1 tinggal finishing saja ya. Udah bagus. Kelompok 3? Oh, tinggal lanjut ya. Oke. Kelompok 1 ya ini. Kelompok 4 ya? Oke. Ini tidak baik. Di sini gitu. Tinggal diatur ya. Halo BSPD. Bisa tempel pakai lem atau mana yang lebih kuat, lem atau isolasinya. Karena biasanya yang sampai kompor. Yang masa gunting enggak? Sebenarnya gratis. Ini tinggal finishing juga ya. Kelompok 4 ini, ayo kita samanya kelompok 4. Itu masih dipakai dari Jangan dipakai. Yang belakang saja
Diam-diam ternyata dulu dia jiwa seni ini tinggi. Sini gua juga bisa lihat ya potensi kalian ternyata. Sio bagus ya. Mau sih kayak berat banget. Saya tuh kalian harus belajar mempercayai kemampuan teman. Makin apa? Supaya bisa kita tahu. Coba di sini. Warnanya itu bagus ini. Itu dipakai apa? Ada yang dikasih ke atas. Mending cepat. Tinggal bikin di Tumpul. dekorasi dan cantik. Ayo kelompok 4 ya, agak dipercepat ya. Yang lain sudah mulai finishing. Ingat ya, kalau sudah mejanya dibersihkan sebelum bisa penyajian hasil ya. Sampah-sampahnya dikumpulkan. Ini juga sudah ya. Biasanya masih ditambah tidak? Masih. Oh, masih ditambah. Ini. Apa tadi yang butuh lagi? Moset? Bisa butuh? Untuk hiasan? Sudah? Itu masih butuh. Butuh masih butuh. Ima tuh bersih kertas satu kan. Oke, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Ayo. Udah itu gampang. Oh, siap, Mas. Presentasikan hasil diskusi kami dengan betul sekali. Gitu dong. Hasil kerjasama kami dari kelompok 1 tentang penyakit kami. Baca. Baca kayak gitu aja, itu juga orang. Mereka menderita dengan pengenalan dia ini tidak.
Itu mikir nama. Kipas. Ini kipas juga pakai. Jangan lupa namanya, nama kelompoknya, jangan lupa. Berarti mana bukan saya pegang. Di luar sana. Oh ada nih. Dari mana plastiknya nih? Terus nama kelompoknya di mana? Plastik spidol mana? Plastik spidol. Mana plastik spidol? Andi. Ini kan itu. Ada di. Anda lihat. Plastik spidol. Saya tidak tahu bukan Ada saya. di belakang. Nih kan nih sampah-sampah. Jam 10 pas kita ini ya. Jam 10 pas kita ini. Penyajian hasilnya. Artinya 7 menit lagi. Ini caranya spidol. Seperti ini. Ini saling lupa. Jangan apa. Ini. Ini. Oh iya, silakan. Ingat ya, informasi yang disampaikan di poster itu harus informasi yang benar. Ya? Informasi yang disampaikan di poster adalah informasi yang benar mengenai penyakit tersebut. Apapun itu. Jika disampaikan ke bagian umum, disampaikan ke umum, harus informasi yang benar, jangan informasi yang setengah-setengah. Ini sudah. Sini. Buat sini. Kita belum ada. Iya. Kami di mana? Ini masih mau pergi. Sampai di Sudah hiasannya sudah siap. Jadi tulisannya begitu selesai informasinya dihias. Nah, ya sampahnya dibereskan. Ini, Mbak.
siapa yang penyajiannya nanti bagaimana versi kalian ya. Yang sudah boleh kalian berembuk bagaimana caranya kalian menyajikan. Oke, kelompok 4 5 menit lagi ya. Dari kelompok 1 tentang media. Dan kelompok media adalah Jangan lupa siapkan nama kelompoknya. kelompok Sini aja. oh ya Ingat nama ini ya, nama lengkap. Dapat dari mana nih saya sini? buku coretan juga itu kayaknya Oke sudah. Tempel, terus yang lain bersihkan mejanya supaya agak bagus. Bekas-bekas yang masih lem sudah, siapa mau tes? Iya sudah. Iya barang. Itu pakai dulu. Kira oke. Sekarang mana? Oke, siap. Ini. Oh, ini yang masih pakai ya. Oke. Ayo. Saling menit lagi. Lompat ayo 3 menit lagi 24 gitu. Tinggal finishing nih. Iya. Penting ini. Tinggal dilemkan. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Sudah?
lagi. 2 menit, 2 menit. Biasanya. Oke, 2 menit lagi kita akan menyajikan hasil produk kalian. Oke, rembukan. Bagaimana caranya kalian akan menyajikan? Tampilannya menjelaskan. Oke, sudah? Masa sini cutinya dulu di kan ya? Kurangnya juga bisa gitu. Tangannya ya. Oke? Sudah ya? Sudah ya kelompok 4 ya? Silakan dibersihkan. Oke. Sekarang kita akan menyajikan hasil produk kalian. Oke, karena kelompok 4 dia sudah selesai, tinggal ini kita lihat dari kelompok 1 dulu. Oke. Sini ya supaya kalian bisa tekan. Oke, silakan kelompok 1. Silakan berdiri nak. Ingat ya, dipertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Ditunjukin nak, supaya temannya bisa lihat. Di situ ya, bagaimana? Bisa tidak? Siapa yang mau baca? Oke. Tidak, temannya di sini. Depan sini. Bisa ya? Semua bisa lihat? Bisa? Bisa? Shalom teman-teman dan guru. Sini kamu mau presentasikan hasil kerja kelompok kamu kelompok 1. Yang kita ambil temanya klanidia. Klanidia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang disebut Chlamydia trachomatis. Chlamydia adalah penyakit yang paling umum, tapi cukup sulit juga bagi seseorang untuk mengetahui mereka menderita chlamydia atau tidak, karena kebanyakan kasusnya chlamydia tidak
bebas, saling setia terhadap pasangan, tidak menggunakan jarum suntik bekas atau jarum tato yang tidak steril, terus hindari penggunaan narkoba, menjaga kebersihan badan. Oke, sudah? Oke, tenang di sini ya. Kita lihat dulu penyakit AIDS. Jadi menurut ini yang seperti tadi kita dengar di video, penyakit AIDS itu tidak menyerang organ reproduksi, tapi dia menyerangnya sistem imun. Dan tapi dia menular lewat hubungan seksual yang menggunakan alat reproduksi ya. Jadi seperti itu, mengapa dimasukkan kepada gangguan pada organ reproduksi. Oke, sampai sini masih ada? Oke. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Nanti kita bahas ya. Sekarang kelompok 3. Bolanya besar dong. Nggak usah malu. Karyanya sangat bagus. Karyanya bagus. Nggak usah malu. Karyanya bagus. Ayo. Jangan pakai sembunyi. Bisa lihat teman-teman yang lain? Bisa, Ibu. Oke, silakan. Shalom, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Di sini kami akan menyajikan hasil kerjasama kami kelompok 3 dan kami akan menjelaskan penyakit uretritis. Yang pengertian penyakit uretritis adalah infeksi bakteri atau virus yang menyebabkan pembengkakan dan iritasi uretra atau peradangan pada saluran yang membawa urine dari kandung kemih keluar tubuh. Berikut penyebabnya. Penyebabnya ialah ketika bakteri masuk ke dalam saluran kemih dari kulit di sekitar lubang uretra atau lubang itu. Bakteri yang menyebabkan infeksi ginjal atau kandung kemih juga dapat menginfeksi uretra. Tapi umumnya ini disebabkan oleh infeksi seksual menular. Untuk pencegahan, cukupi kebutuhan cairan tubuh dengan banyak minum. Lakukan pemeriksaan kesehatan organ produksi secara berkala. Rutin mengganti pakaian dalam. Begitu saja penjelasan kami dari kelompok 3. Sekian, terima kasih. Oke. Slogan. Oh, iya. Mereka ada slogan. Oke. 3. Go hebat kalau kau no seks. Oke, terima kasih. Bagus. Oke, silakan kelompok 4. Ayo. Ayo kelompok 4. Kelompok 4 ini punya full color. Teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami kelompok 4. Kami akan mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Bye-bye.
Upaya pencegahan rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayuran. Selain bermanfaat bagi tubuh, juga dapat mencegah terjadinya infeksi pada organ produksi oleh jarum. Sudah selesai? Oke, terima kasih buat kelompok 4. Oke, silakan. Jangan malu. Oke, sekarang kita bahas penyakitnya. Dari chlamydia, AIDS, uretritis, herpes genitalis tadi ya. Tadi sifilis tapi ganti ya, herpes genitalis. Chlamydia, AIDS, uretritis, herpes genitalis. Apa persamaan dari penyakit yang kalian angkat? Itu penyakit pada reproduksi. Penyakit pada organ reproduksi. Enggak. Apa lagi? Sama-sama. Penyebabnya apa? Penyebabnya? Disebabkan karena seks bebas. Ya, disebabkan karena seks bebas. Apa lagi penyebabnya? Tidak menjaga kebersihan. Tidak menjaga kebersihan tubuh, betul. Oke, sekarang kita bicara dulu satu-satu. Seks bebas. Apa itu seks bebas? Melakukan hubungan seksual di luar nikah. Anak sekolah bisa atau tidak? Tidak. Tidak ya. Kalian yang jawab ya. Bukan guru yang bilang. Seks tidak dilakukan sebelum kita menikah ya. Oke. Mengenal teman, pacaran istilahnya apalah kalian, teman curhat, teman dekat, teman apalah boleh. Tapi yang tidak boleh adalah melakukan hubungan seksual. Kalian masih kecil tapi kalian memiliki organ reproduksi. Ya? Intinya ketika kalian sudah mendapatkan untuk perempuan, kalian sudah mendapatkan menstruasi, artinya kalian bisa hamil. Sama seperti laki-laki, kalau kalian sudah mimpi basah, artinya sudah bisa menghamili perempuan. Jadi jangan dicoba, cukup ditahu. Jangan coba ya, coba pasti menyesal. Kalau masih pakai seragam, kan? Ya, gitu ya. Makanya tujuan pembelajaran kita itu kita mengenal dengan baik organ-organ, gangguan. Sama seperti kalau kita tidak siap, organnya tidak siap, terus kamu masih kecil, jadi organnya belum siap, kamu sudah gonta-ganti, sudah melakukan, resikonya besar. Karena kalian belum, itu masalah tubuh, belum masalah psikis. Malu enggak? Malu. Malu kan? Malu. Nah, jadi slogannya ini bagus. Tadi slogannya ulang dulu slogannya. Kok hebat kalau kau no seks. Ya. Kok hebat kalau kau no seks. No seks bebas maksudnya ya. Kok hebat kalau no seks. Masa depan masih panjang. Oke, sekarang kita lihat lagi penyakit AIDS. Kita di Papua sudah banyak ya penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini berhubungan dengan pemakaian obat-obat terlarang, narkoba. Ya, AIDS ini
suntik-suntikan itu ya. Dan cobalah ini bagus tidak. Begini, supaya ada yang kalian tidak tergoda untuk narkoba, untuk kita terhindar dari penyakit ini, anggap narkoba itu tai. Tahu tak? Sudah tahu itu kenapa dicoba? Ya tak? Kita tidak perlu rasa barang itu supaya kita tahu itu tai, tidak toh? Sama dengan narkoba, tak perlu rasa narkoba untuk tahu itu narkoba. Yang penting tahu ini jelek. Ya toh? Tahu di situ makanan busuk pergi dimakan. Enggak kan? Jadi itu pemahaman yang ibu berikan. Jadi kalau ada yang bilang cobalah, tahu tai itu dicoba, ya kan? Seperti itu. Jadi gangguan yang kita ini supaya kamu kenal kamu punya badan. Nah, yang kedua yaitu penyebabnya tidak menjaga kebersihan. Nah, sekarang kebersihan organ reproduksi itu yang bagaimana? Bagaimana caranya menjaga organ reproduksi? Dia kan tempatnya di dalam. Betul. Mengganti pakaian dalam. Kalau perempuan saya rasa semua kayaknya rada-rada bersih ya perempuan. Laki-laki nih pakaian tidak, maksudnya bukan kalian di sini, maksudnya ada orang, ada laki-laki yang cuma mengganti pakaian luarnya tapi tidak mengganti pakaian dalamnya. Nah, yang perlu menjaga kebersihan adalah mengganti pakaian dalam. Ibu tahu karena ibu juga punya anak laki-laki. Makanya ibu tahu laki-laki. Ya kan? Karena istilahnya saking malasnya atau saking merasa rileksnya, bajunya ganti aja bajunya cepat-cepat, pakaian dalam nggak diganti. Itu yang bisa kena penyakit ya. Perempuan, kalau tiap bulan kita mendapatkan menstruasi, sudah dapat semua kan? Kalau tiap bulan kita mendapatkan, harus sering digonta-ganti pembaliknya. Jangan dari pagi sampai malam, sampai paginya lagi satu itu terus. Itu yang bikin kita kena penyakit perempuan. Ya, perempuan itu nggak tahu penyakitnya karena di bagian dalam. Nanti sakit parah baru ketahuan. Ya, jadi menjaga kebersihannya itu tiap 2 jam sajalah. Jadi kalau misalnya dapat di waktu sekolah bawa toh, supaya jangan dari jam 8 pagi sampai jam 2, dari jam 7 sampai jam 2. Itu saja. Jadi kalau dapat bawa cadangan. Ya toh? Tidak gerak. Satu lagi. Jadi no seks bebas, menjaga kebersihan, apalagi upaya pencegahannya? Makan makanan yang teratur, yang bergizi, makan makanan yang bergizi, supaya kita bisa menjaga sistem imun kita dengan Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau ada pertanyaan baru malu, WA ibu guru saja. Misalnya ada pertanyaan seputar diri kalian, tapi kalian malu untuk mengungkapkan, boleh WA ibu guru. Rahasia terjamin. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada ini ya. Refleksi dan evaluasi pembelajaran. Ibu akan bagikan kertasnya, kalian isi. 5 menit cukup ya. Oke, boleh silakan. Siapa yang mau ke kamar mandi? Iya, ayo.
Kemudian yang keempat, upaya apa yang kalian lakukan untuk mengatasi kegiatan yang tidak terlaksana. Oke, silakan. Di lembar kedua ada evaluasi pengetahuan. Ya, di lembar kedua ada evaluasi. Ya, evaluasinya ya. Silakan dijawab. Ya. Isi saja ya. Nanti kita mengambil gambar ya, fotonya ini. Oke, silakan dikerja 5 menit lah. 5 menit atau 7 menit? Ingat, evaluasi itu bersifat pribadi, bukan kelompok. Ayo, kalau bersifat pribadi bagaimana? Kerjanya bagaimana? Sendiri, tidak didiskusikan lagi. Oke, isi saja di situ. Sekarang tugasnya pribadi, individual, bukan kerja kelompok. Masa satu saja penyakitnya? Oke, siapa tadi yang mau kamar mandi? Ya, mari. Ayo berdua karena pintunya harus ditutup dari luar. Ayo. Boleh kasih di sini barang? Mana tadi kita spiro-spiro? Ada sekarang minta tolong foto ada di oh. Duduk sampai pas.
tulisan ini. Tugas ini Ibu akan letakkan di mading. Iya. Pojok ya. Itu aja ya. Kita bisa tempel. Oh iya, nama kelompoknya. Oh ya. Iya, ini Oh ya, silakan masuk. Ayo. Ayo, yang dua karena baru datang cepat dikerjakan ya. Kita sisa 7 menit lagi. Kita akan bahas refleksi dan evaluasi pembelajaran kita. Ayo sudah? Oke, sudah. Oke, sekarang kita bahas. Oke, sekarang kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang refleksi dan evaluasi pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Oke, yang pertama kita lihat semua refleksi pembelajarannya. Yang pertama, soal pertama. Apa yang kalian pelajari dalam pembelajaran ini? Siapa? Sabar, ini teman yang angkat tangan, ayo berdiri, silakan. Sebut nama. Elsa, silakan Elsa. Dalam pembelajaran ini kita belajar tentang jenis penyakit pada organ reproduksi dan cara pencegahannya, penyebab serta gejalanya. Oke. Jadi yang kita pelajari hari ini menurut Elsa adalah jenis-jenis penyakit pada reproduksi, gejalanya, penyebabnya, dan cara pencegahannya. Ada yang mau tambahkan lagi? Bikin poster itu. Ya, bisa bikin poster. Oke. Sekarang pertanyaan nomor 2. Kegiatan apa yang kalian lakukan? Membuat poster kegiatannya. Terus apa lagi? Menonton video pembelajaran. Apa lagi? Mempresentasikan hasil kerja. Kemudian apa lagi? Masih ada? Berdiskusi. Cara yang buat udah semalu. Berdiskusi. Terus apa lagi? Masih ada? Jadi yang kita lakukan adalah kita belajar pertama, kan? Terus yang kedua kita menonton video pembelajarannya. Terus kita menentukan topiknya apa dari hasil berdiskusi kalian. Dari berdiskusi menentukan topik. Kemudian membuat poster dan menyajikan hasil dari poster tersebut. Nah, kegiatan apa yang kita tidak lakukan? Ada tidak yang kalian tidak lakukan? Tidak. Semua dari kegiatan ini semua sudah dilakukan? Sudah. Oke. Jadi terus apa upayanya? Tadi bagaimana presentasinya? Presentasinya kalau di siswa tadi ya, harus kalian lebih berani. Karena kan ini poster ini kan kalian bikin sendiri. Sarannya ibu buat kalian harus berani. Karena kan kalian ini posternya bagus, tapi kalian malu-malu menjelaskan kepada orang. Ya, kita harus berani menyampaikan. Oke? Ada lagi? Dan harus belajar bicara di depan. Ada yang bicara tadi ibu lihat malu-malu. Harus menguasai diri kayak Roland, menguasai
penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan reproduksi. Yang kedua, menurut kalian apa penyebabnya? Yang tadi kita sudah bahas ya. Apa? Tidak mengganti pakaian dengan baik. Oh ya, ibu lupa tadi itu soal pakaian. Tidak memakai pakaian terlalu ketat, ibu tadi lupa bilang. Ya? Jadi kita bahas sekarang ditambahkan mengganti pakaian yang baik, mengganti pakaian yang bersih ya, terutama perempuan, dan bagi perempuan atau laki-laki tidak memakai pakaian yang terlalu ketat, pakaian dalam maksudnya yang terlalu ketat. Makanya ada ukurannya pakaian dalam, ya kan? Ya itu dia kenapa ada ukurannya supaya jangan terlalu ketat. Itu juga bisa karena jamur bisa tumbuh karena lembab, ya. Oke, yang ketiga, upaya apa yang kamu lakukan untuk mencegah tertular penyakit? Jaga diri. Itu dia yang paling pertama, yang paling penting. Menjaga diri dari pergaulan bebas, dari penggunaan obat-obat terlarang, menjaga diri dari kebersihan, menjaga kebersihan diri. Ya? Oke? Semua sudah ya? Jawabannya sudah? Sudah. Oke. Nanti jawabannya ini dikumpul ya, taruh di meja dulu. Oke, sekarang dikumpulkan saja. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa tertanam baik, ya. Informasi-informasi yang akan kita sampaikan itu adalah informasi yang benar. Jadi kalian karena sudah belajar, kalian bisa menginformasikan kepada orang lain mengenai gangguan pada alat reproduksi dan upaya pencegahannya. Jadi kalian bisa berbagi informasi, ya itu hakikatnya kita belajar dari tidak tahu menjadi tahu supaya orang lain juga menjadi paham. Oke. Kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya yaitu apa ya yang berikutnya? Siapa yang tahu? Warisan sifat. Betul. Kita akan ketemu kembali pada pertemuan berikutnya adalah materi warisan sifat. Oke. Sebelum kita mengakhiri, siapa yang mau pimpin kita berdoa? Michael, betul. Ayo Michael, mari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita menyanyi memasuki gerbangnya. Gratis. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Supaya hari ini hari hati bersyukur, galiran kampung, galiran kampung, bersyukur sebab galiran kampung. Terima kasih Michael. Oke, terima kasih untuk kita pertemuan kita hari ini. Semua jaga kesehatan. Besok kita ketemu lagi untuk materi yang selanjutnya yaitu materi kewarisan sifat. Oke, silakan.